Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Sambuskyuk, salam NKRI, salam merah putih. Ya, tampaknya makin sengit nih pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Ya, lagi-lagi kemarin Jumat kemarin ditanyakan kepada si Pak Mulyono nih terkait pernyataan dari Bang Deddy Sitorus ya, yang katanya ada utusan yang kemudian mengungkapkan Mulyono jangan dipecat dari PDIP. Nah, sepertinya memang Mulyono sudah mulai resah dan gelisah atas serangan-serangan politik yang ditujukan kepada dirinya. Seperti apa balasannya dari Pak Mulyono? Wais, mari kita simak bersama. Ada utusan yang menemui kami, ya, Deddy memberitahu Sitorus bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan Sekjen pecat harus mundur. Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Kepentingannya apa saya menuntut untuk itu? Kepentingannya apa? Jadi logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Sudah diam ya. Nah, saya diem. Dicela saya diem. Dijelekan saya diem. Dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Ada batas. Siapa? Apa kemarin dari Kesabaran manusia ada batasnya. Warning Pak Jokowi kepada PDIP. Marahnya Pak Jokowi terlihat sabar dan tertawa ketika sadar Ketua kalau PDI dirinya bisa marah. bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Pak Jokowi Ya, Nggak ada, disebutkan siapa. Itu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Anunya. ingin tahu Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Siapa? Difitnah saya diem, dicela Masya saya Allah. diem, dijelekan saya diem. Pantas dianggap wali ya Dimaki-maki sama saya diem. ternaknya. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Namanya kalau disebut sama PDI ya Pak ya? Masih bisa disebutkan. Ya. Udah. Udah habis. Saya nggak ada tambahan. Hari ini Jokowi mengeluarkan pernyataan politik yang sangat keras yang memperlihatkan bahwa ia sudah resah dan gelisah dengan Resah dan gelisah. serangan-serangan politik dan ideologis yang diarahkan kepadanya dan keluarganya dengan target menghancurkan harkat dan martabat karir politik Jokowi dan keluarganya. Pernyataan seorang Jokowi ini harus ditempatkan sebagai alarm keseriusan Jokowi mengubah pendekatan politiknya yang selama ini cenderung diam dan defensif, dan kemudian ia nampaknya ingin menampilkan sebuah strategi politik yang lebih ofensif dan terbuka terhadap lawan-lawan politik Jokowi. Ia mengatakan, selama ini saya diam, selama ini saya tidak bereaksi, tetapi semuanya itu ada batasnya. Pernyataan tentang batas yang dimaksud oleh Jokowi ini adalah perubahan strategi politik Jokowi yang lebih ofensif. Tetapi jangan dibayangkan bahwa ofensif yang dipahami Jokowi itu berarti melakukan pembalasan dan serangan terhadap lawan-lawan politik secara serampangan dan sembarangan. Tetapi Jokowi menyiapkan sebuah strategi politik yang lebih ofensif, tetapi tetap dibangun dalam koridor sikap yang kritis, yaitu membela diri dan kepentingan Jokowi dan keluarganya. Apa yang dimaksud sebagai strategi ofensif ini memberikan pesan kepada kita bahwa Jokowi tidak bisa dipermainkan lagi. Ia menyiapkan strategi yang harus dibaca oleh lawan-lawan politik Jokowi dengan strategi yang harus sadar bahwa Jokowi adalah aktor politik yang penting dan karena itu tidak bisa diperdaya dengan berbagai macam serangan untuk menarget Jokowi demi menghancurkan harkat dan martabat serta karir politiknya. Jokowi tetap membangun sikap ofensifnya dengan mengedepankan kesantunan berpolitik
politik persahabatan dan politik untuk kebaikan bagi Indonesia hari ini ke depan yang lebih baik. KPK salah menggunakan undang-undang dalam dakwaannya. Di dakwaan pertama mulai KPK salah menggunakan KUHP di dakwaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 65 KUHP. Seharusnya KPK menggunakan pasal 65 KUHP. Kenapa ini penting? Karena pasal 65 KUHP itu bunyinya adalah hak yang diberikan pada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Nah, pasal 65 KUHP inilah yang dilanggar oleh KPK pada saat proses penyidikan, karena tim kuasa hukum mengajukan ahli pada saat itu, ahli meringankan, tapi kemudian tidak digubris dan perkara secara tergesa-gesa dilimpahkan ke pengadilan. Hal yang kedua yang mungkin juga perlu disampaikan adalah harusnya dakwaan ini konsisten soal fakta, tapi ternyata fakta di dakwaan Wahyu Setiawan pada tanggal 17 Desember 2019 itu berubah drastis. Terkait apa? Jadi peristiwa 17 Desember 2019 yang ada di dakwaan KPK pada Wahyu Setiawan adalah Harun Masiku memberikan uang pada Saiful Bahri 400 juta. Ternyata di dakwaan terhadap Pak Hasto itu diubah sedemikian rupa seolah-olah Pak Hasto yang memberikan uang. Nah, ini kan terjadi jungkir balik fakta, tidak konsistenan. Ini dakwaan sama-sama dibuat oleh KPK. Di tahun peristiwa tahun 2019-2020 itu dakwaan ini juga dibuat oleh KPK. Sekarang dakwaan ini juga dibuat oleh KPK. Sementara dakwaannya berubah dan juga berbeda dengan putusan pengadilan. Maka wajar kita bertanya, apa sebenarnya yang membuat KPK sampai kemudian menjungkir balikkan dakwaan yang mereka buat sendiri, mengubah, dan kita dengar bersama-sama tadi. Pokoknya KPK koplak, KPK koplak. 19 tersebut. Nah, poin yang berikutnya, poin ketiga yang tercatat tadi adalah terkait dengan obstruction of justice. Dikatakan bahwa dituduhnya Pak Hasto sudah memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku. Padahal Nur Hasan sendiri nggak bilang begitu di persidangan sebelumnya yang sudah diuji di bawah sumpah. Nur Hasan bilang dia bukan dihubungi Pak Hasto, tapi didatangi oleh pria-pria berbadan kekar pada saat itu. Nah, ini diputar balikan sedemikian rupa, seolah-olah Pak Hasto yang kemudian memberikan tuduhan. Ini tentu saja tidak benar, nanti akan kami challenge secara detail dalam proses berikutnya. Guys, pagi ini gue lagi di Pengadilan Jakarta Pusat memberi support buat Ngapain di sana, Sekjen guys? PD Perjuangan Hasto Kristianto yang dituduh melakukan penyuapan. Padahal hingga saat ini tuduhan tersebut hanyalah mengada-ngada dan tidak pernah terbukti. Yang harus kita ingat adalah KPK itu bukanlah malaikat, apalagi Tuhan. Banyak pelanggaran KPK yang dilakukan, mulai dari 78 pegawainya yang menerima pungli, wakil ketua KPK yang menerima gratifikasi, belum lagi kejahatan ketua KPK Firly Bahuri yang melakukan kejahatan korupsi. Tapi lucunya satupun dari mereka tidak ada yang dipenjara. Beginilah hukum di korupsi, tapi Konoha. korupsi. Contoh. Apa Rakyat tuh? tertipu, sungguh terlalu. Kenapa ya kan Terlalu. doyan banget menipu rakyat? Akhirnya rakyat tersipu malu-malu. Oh, Karena sudah biasa. Ini kan minyak ini pelumas. Ternyata pelumas ini bikin rakyat cemas, lemas, gara-gara pengusaha korporasi apa coba panas ganas. nah, Makanya perlu nanti sanksinya supaya mereka kena timah panas minimal di lapas, syukur-syukur tewas. Cakep. Men, kayak ini kamu membenci. Apa tuh, men? Lo tau kan VT gue yang kemarin yang pas idola gue lagi mantau banjir di Jakarta, yang digendong, ya kan? Masa Iya, Bang. idola gue disamain sama Ponari, dukun cilik yang di Jombang yang dulu, yang pegang batu. Ya, tampaknya memang agak aneh ini si KPK ya, yang dulunya sudah itulah. Kok tiba-tiba sekarang Hasto jadi terdakwa yang dulunya tidak ada, bebas namanya. Itu dakwanya keluar dari KPK sendiri. Apalagi tadi katanya si abang tuh yang datang di pengadilan, ketua KPK korupsi. Sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.